proteinnya dia harus kecukupan. Kalau protein udah kecukupan, tambahin kreatin. Nggak tahu, saya nggak terlalu suka kreatin sampai saat ini, lebih fokus ke whey-nya aja gitu. Mending pakai whey apa kreatin kalau budget cuma bisa beli salah satu. Kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita bisa mencukupi kebutuhan protein atau mendekati cukup ya, minimal 1 kali berat badan. Misalnya berat badan 50 kilo, berarti protein hariannya minimal banget itu 50 kilo. 50 gram, sorry. Ya nggak masalah beli kreatin. Tapi kalau kebutuhan protein kita belum tercukupi, jangan beli suplemen apapun lah. Kita fokus di makannya dulu. Kecuali kita super sibuk, salah satu kita super sibuk, kita nggak ada waktu untuk masak, mempersiapkan makanan, boleh pakai whey. Ataupun orang yang nggak bisa terlalu makan banyak misalnya, jadi ada jenuhnya, boleh pakai whey, pakai protein tambahan. Tapi kalau untuk pemula, seingat saya boleh anjurin pakai kreatin deh, karena kreatin itu lebih murah. Protein sedapatnya aja dulu nggak masalah. Nggak masalah dalam artian harus menyadari bahwa progres itu pasti sedikit lebih menantang ya, waktunya lebih panjang karena proteinnya kurang. Ada lagi nggak guys? Nanti tanya-tanya lagi. Oke, siap. Saya harusnya udah mulai belajar lagi ya untuk teori-teori, cuma bukunya belum ada. Saya lagi menunggu untuk persiapan Desember. Saya mau ikut Excellent Fitness insya Allah, jadinya itu sertifikasi personal trainer yang dengan harga lebih terjangkau luar biasa. Bang, saya kan makan 3 kali sehari, oke, masih gak koma, berarti ada lanjutannya. Mending diet dulu apa gym dulu? Wajib gym dulu. Diet atau mau cutting atau diet ya, ataupun bulking, mau naikin BB, masa otot, itu mulailah dengan olahraganya dulu. Seburuk-buruknya pola makan kita, dalam artian bukan yang terlalu ultra processed food gitu ya, makan nasi gorengan dan lain sebagainya, nggak terlalu ultra processed food banget kayak terlalu banyak makan gorengan dalam artian kayak gorengan tempe. Tapi kalau misalnya masih suka makan mie seminggu 2 kali, makan ikan goreng, ayam goreng, yang goreng-goreng begitu masih suka, itu kan masih mending sebenarnya. Dengan nge-gym bisa membantu itu semua sebagai pola sehat, yang bukan pola membentuk habit yang bagus. Dimulai dari olahraganya dulu, wajib. Kalau makan sebisa mungkin nanti akan mengikuti kok. Kira-kira saya harus makan dengan saya skinny fat. Skinny fat itu emang ya, kalau misalnya dari gemuk kemudian ke kurus, menghilangkan skinny fat itu harus bulking, harus ningkatin massa otot. Itu poinnya sebenarnya. Karena dengan bulking, cutting secara konsisten sampai berapa tahun, itu skinny fat hilang juga sebenarnya. Tuh, makanya kadang lebih mudah mulai dari kurus daripada gemuk, karena tantangannya kayak lebih gede aja gitu loh. Tapi ya kembali lagi, gemuk yang mempunyai tantangan sendiri. Oh ini, nah sering di jam 8 malam ke atas saya lapar lagi, padahal kalau hitung kalori udah pas, bahkan lebih 200 kalori. Nih, penurunan berat badan itu terpengaruh juga oleh jendela makan kita. Semakin jendela makan kita itu panjang, itu otomatis perut itu belum pernah istirahat, katakan pembakaran gula dan sebagainya itu bakar masuk terus. Yang bisa saya sarankan, coba dibatasi. Misal mulai makan jam 8, batasi itu sampai jam 4 sampai 5 sore. Setelah itu nggak usah makan lagi, udah selesai.
Nah dari situ mungkin menjadi salah satu langkah yang bijak untuk kita mengontrol kalori. Tapi dalam jendela makan itu jangan makan bebas juga, masih dalam hitungan kalori yang masuk. Tapi jendela makannya stop di jam 4 sampai jam 5 sore. Biarkan setelah itu tubuh itu istirahat. Anggap saja ya untuk benar-benar memproses makanan yang ada sampai besok pagi lagi jam 8. Tapi ya untuk penurunan massa lemak itu lebih bagus juga. Karena ada puasanya gitu loh, perut itu ada puasanya. Soalnya obesitas bang niat mau ke gym tapi bingung dengan penggunaan alat, belum pernah sama sekali. Nah kalau obesitas, kalau memang sebenarnya yang saya tahu ya, obesitas itu justru lebih mudah latihan angkat beban, karena latihan angkat beban itu di tempat, dia nggak, artinya dalam satu tempat udah bisa latihan apapun, otot apapun itu bisa. Tapi kalau misalnya jalan nanti mungkin lututnya bisa sakit karena belum terbiasa. Kalau udah terbiasa udah enak. Makanya bisa mulai dari gym dulu. Nah terus bagaimana, kan saya belum bisa pakai alat-alatnya nih. Ada yang namanya jasa personal trainer. Kalau ada uang lebih silakan pakai jasa PT saja. Itu worth it kok, mudah, kita belajarnya cepet juga. Kalau enggak, bisa dengan melihat tutorial YouTube, pelajari dulu di rumah, ya kan? Tiga alat dulu aja, pelajari gerakan ini, itu pahami di rumah, simulasiin dulu. Nanti kalau udah sampai sana, ada kebingungan tanya. Tapi kan secara basic udah tahu nih, latihannya seperti ini gitu loh. Jadi nggak polos-polos amat ke gymnya. Saya juga tadi pagi lihat kok cewek, nggak tahu usianya berapa, tapi dia mencoba latihan di gym pagi ya, waktu video itu untuk belajar. 2 hari berarti saya ketemu dia belajar. Dia lihatnya sambil entah TikTok ataupun apa, yang jelas dia lihat tutor bagaimana cara melakukan leg press, bagaimana cara melakukan lat pull down dan lain sebagainya. Dia lihat di tutorial tuh. Itu juga boleh, tapi itu butuh waktu ya, karena lihat terusan pakai itu lama juga. Saya di jam 7 malam udah stop makan karena sebagai jurnal soal aktivitas lumayan. Itu jam 7 malam mungkin ya agak kepanjangan sih. Coba mulai di stop jam 6 deh. Jam 6 coba perlahan dari stop, mungkin kan jam 7 nih, jam 7 malam stop di jam 6. Nanti kalau udah agak kuatan di setengah 6, kuatan lagi di jam 5. Kalau udah jam 5 udah enak, bisa konsisten aja di situ. Makan jam 12 siang, nge-gym dulu jam 5, terus makan habis pulang gym. Oh, itu sebenarnya masih aman ya, tapi apa ya, kalau mau menaikkan berat badan jam 7 masih oke, tapi kalau penurunan berat badan terutama massa lemak, kalau bisa jangan lebih daripada jam 6 deh. Yang saya tahu itu sarannya adalah jam 4 atau jam 5 itu udah berhenti. Saya juga masih makan jam 10 kadang, jam 10 malam. Jelek itu nggak boleh, sebenarnya nggak bagus ya, tapi kadang saya lapar banget. Dan BB saya emang stuck kan, BB saya itu stuck. Saya itu nggak mengalami kenaikan ataupun penurunan, 60 aja flat. Kalau misalnya turun pun cuma berapa on, nanti naik lagi gitu. Yang enak bang, untuk 3 kali. Kerja nggak? Aktivitasnya apa sehari-hari? Sekolah kah? Kerja kah atau apa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Itu saya harus tahu itu dulu. Mungkin bisa memberikan sedikit sharing. Sebenarnya bukan bagian saya untuk mengatur pola makan ataupun jadwal makannya, cuma hanya sebatas referensi saja, karena itu bukan koridor saya untuk membahas hal tersebut.
Saya cleaning bang, lumayan lah kerjanya dari jam 7 sampai jam 3. Oke, jam istirahatnya berarti duhur ya, rata-rata duhur. Mungkin bisa mulai dari orang masing-masing ya. Cuma kalau mau ambil 3 kali sehari ya berarti mulainya dari sebelum berangkat kerja, jam istirahat, sama habis gym. Mungkin jam 6, jam 12. Terus nah ini nge-gymnya jangan terlalu lama, mentok jam setengah 7 harus sudah makan. Kalau bisa begitu, diubah habitnya, dipaksa dari jam 7 turun ke setengah 7 harus sudah selesai makannya gitu loh. Habis maghrib plak, coba paksa ke situ, nanti lebih enjoy. Mungkin pembagian jadwal waktunya begitu ya, ada jadi patokannya 12 jam, setidaknya 12 jam itu udah lumayan, daripada kalau sampai jam 7 kan 13 jam berarti. Sebenarnya ini harus lihat kondisi lain ya, tingkat kelelahannya bagaimana, supaya jam makannya itu lebih realistis aja untuk dilakukan. Kalau bisa ya ngemil juga nggak masalah, tapi ngemil yang ngemilnya itu kayak makan, jadi gimana ya, ngemil tempe gitu loh, ngemil tahu, mungkin kayak gitu membantu ya, itu membantu, menurut saya itu membantu. Kalau ngemilnya tempe, tahu, terus makan kecil sedikit bubur kacang hijau untuk ngisi tenaga, nggak apa-apa juga. Tapi intinya kalau merasa badannya capek, makan lebih banyak sebenarnya nggak apa-apa juga, asal nggak over. Lebih banyak dalam artian jenisnya diganti, tapi kalorinya mungkin masih mirip-mirip gitu loh, nggak beda jauh. Yang paling capek ya di kerjaan bang, soalnya jalan kaki di oh ya, itu boleh. Alternatif lain bisa juga minum apa ya, minum, kalau bisa buat tuh jus kacang hijau, jus kacang hijau enak ya, kedelai, susu kedelai dan lain sebagainya, itu boleh, itu lumayan mengenyangkan loh buat, karena kalau minum kan nggak memberatkan banget, nggak sampai akan membuat terlalu kenyang. Minum 1 gelas itu membuat energi cepat pulih juga. TB 165, nanti buka chat. Iya bisa. Iya itu termasuknya over banget, udah kategori obes itu tuh. Orang mana sih Isya ini cowok ke cewek? Harusnya cewek kalau Isya, tapi bisa aja cowok. Orang mana? Sama usianya berapa? Sebenarnya teman-teman itu tanya itu juga ngasah pengetahuan saya juga ya, hasilnya seberapa baik saya bisa mencerna pertanyaan teman-teman, dan saya mencoba untuk menjelaskan berdasarkan pengetahuan saya. Tapi sekali lagi, jika memang ada banyak kekurangan dalam hal yang saya sharingkan, saya mohon maaf, tapi teman-teman bisa belajar lebih di sumber-sumber yang lain, karena keterbatasan pengetahuan itu sangat mungkin di orang seperti saya, karena belum terlalu expert. Saya itu intermediate ya. Saya itu masih levelnya menengah, belum advance banget, masih menengah tapi menuju advance gitu aja lah. Oke, intinya makan bersih, minum tepung, minum gula dulu ya bang, buat ya betul. Bahkan buat orang kayak saya pun bagusnya begitu, gula nggak boleh over. Tepung, karena tepung itu juga kan karbo, jadi gula juga nanti di tubuh. Makanya yang orang seperti saya pun yang BB-nya normal, sebaiknya konsumsi gula itu jangan sampai berlebihan. Malah kalau misalkan kayak itu tuh kan stevia dan sebagainya yang disarankan itu memang bagus sih. Setahu saya juga itu bagus. Ada lagi nggak teman-teman? Kalau kiranya sudah
tutup nanti. Dengan teman-teman itu sharing bertanya ya, saya membantu menjawab. Selain daripada saya mengasah kemampuan saya, pengetahuan saya juga terpancing untuk belajar lebih lagi nantinya. Makanya saya terima kasih juga ya, ada timbal baliknya. Tapi bang, kalau saya shift malam, paginya nggak ada aktivitas, apa masih harus sarapan? Shift malam, paginya nggak ada sarapan. Nah, shift malam itu kalau saking laparnya ya, misalnya saking laparnya itu boleh makan sedikit.